Sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Di pagi yang penuh dengan gema takbir ini, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita tidak sedang menghadiri sebuah rutinitas tahunan semata. Kita sedang berada pada satu momentum agung yang Allah hadirkan sebagai ruang perenungan, ruang penyucian jiwa, dan ruang untuk menata kembali arah hidup kita. Idul Adha bukan sekedar perayaan. Ia adalah panggilan langit yang mengajak kita meneguhkan kembali makna penghambaan. Hari ini adalah hari pengagungan Allah dengan kalimat takbir, kalimat penegasan yang senantiasa mengiringi setiap jejak penghambaan kita. Salat 5 waktu diawali dengan Allahu Akbar. Azan dikumandangkan dengan Allahu Akbar. Dan hewan kurban yang insya Allah akan kita sembelih pun diawali dengan lafaz Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dihadapkan pada pelajaran agung dari kisah seorang mukmin paripurna, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sosok yang Allah uji pada titik terdalam kehidupan, antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada manusia yang paling dicintai dan disayanginya, yaitu anaknya Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Sejarah membuktikan bahwa cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah melampaui segalanya. Keteladanan inilah yang menjadikan Ibrahim figur mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diteladani. Dari beliau kita belajar bahwa puncak keimanan adalah menempatkan cinta kepada Allah di atas segala cinta atau kecintaan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Pada hari ini kita diajak untuk bertanya kepada hati kita masing-masing. Sudahkah Allah menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita? Ataukah tanpa kita sadari ada begitu banyak hal duniawi yang perlahan mengambil ruang yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa hakikat kehidupan seorang mukmin bukanlah tentang seberapa banyak yang berhasil dimiliki, melainkan seberapa utuh ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Makna agung inilah yang tergambar begitu indah dalam keteladanan Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan sejenak dalam hati kita sebuah peristiwa agung di lembah kota Makkah. Di sana ada seorang ayah yang bertahun-tahun menanti karunia seorang anak. Setelah penantian panjang, Allah menganugerahkan Ismail kepadanya, buah hati yang sangat dicintai. Namun ketika cinta itu sedang tumbuh begitu indah, datanglah perintah yang menguji kedalaman iman.
Allah mengabadikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Maka ketika anak itu, yaitu Ismail, mulai menginjak remaja, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidur bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, wahai anakku, apa pendapatmu?" Lalu Nabi Ismail menjawab dengan ketenangan yang memancarkan iman. "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah wahai ayahanda, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung jawaban itu. Tidak tampak kegelisahan yang mengguncang keyakinan. Tidak hadir penolakan yang menjauhkan diri dari ketentuan Allah. Yang hadir justru ketundukan yang tenang, keikhlasan yang bercahaya, kepasrahan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah. Ibrahim sedang mempersembahkan cintanya kepada Allah. Ismail sedang membuktikan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segala yang lain. Dan ketika keduanya sampai pada puncak kepatuhan, Allah menggantinya dengan tebusan yang mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia. Dari peristiwa ini kita diajak memahami bahwa pengorbanan terbesar bukanlah sesuatu yang tampak di luar, melainkan apa yang kita tundukkan di dalam hati kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah sesungguhnya adalah ketakwaan kalian. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukan bentuk lahiriahnya, tetapi ketakwaan yang melandasinya. Di hari yang agung ini patut kiranya kita bertanya bersama, apa yang perlu kita relakan demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kesombongan yang selama ini tumbuh tanpa kita sadari. Bisa jadi ego yang membuat kita sulit meminta maaf. Bisa jadi ambisi dunia yang perlahan melalaikan kita. Dan bisa jadi kecintaan berlebihan kepada harta yang menjauhkan kita dari kepedulian. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki Ismail dalam hidupnya, yaitu keterikatan-keterikatan yang begitu dicintai, namun kadang justru menghalangi langkah menuju Allah. Maka makna pengorbanan sejati adalah keberanian menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kisah Ibrahim bukan hanya tentang pribadi yang saleh. Ia adalah kisah tentang sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi iman. Ibrahim menghadirkan keteladanan. Siti Hajar menghadirkan kepatuhan. Sedangkan Ismail menghadirkan kepatuhan yang paripurna. Dari keluarga itulah lahir peradaban tauhid. Di zaman ketika banyak rumah berdiri megah, namun terasa hampa secara rohani, keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sebuah rumah
bukan terletak pada kemewahannya, melainkan pada hadirnya Allah di dalamnya. Karenanya, mari kita renungkan bersama, sudahkah rumah kita menjadi tempat bertumbuhnya iman? Sudahkah anak-anak kita lebih akrab dengan Al-Quran daripada dengan layar yang menyita perhatian mereka? Betul. Sudahkah percakapan di rumah kita lebih banyak menghidupkan nilai-nilai ukhrawi? Doa Ibrahim, Rabbi ja'al muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, anak cucuku, orang yang tetap menegakkan dan melaksanakan sholat. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendahulukan tegaknya sholat sebelum keluasan dunia. Karena warisan terbesar orang tua bukanlah banyak harta yang ditinggalkan, melainkan iman yang tertanam dalam jiwa anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita hidup di zaman yang menawarkan banyak kenyamanan, namun seringkali mengikis kepekaan nurani. Kita dibiasakan mengejar kepemilikan, padahal kebahagiaan sering tumbuh dari kemampuan memberi. Kita dibiasakan mencari pengakuan, padahal kemuliaan justru lahir dari keikhlasan. Kita hidup di tengah budaya yang sering menempatkan aku di pusat segalanya, sementara Idul Adha datang mengajarkan kita untuk kembali kepada keikhlasan lillahi ta'ala. Karena itu, mari kita jadikan hari ini sebagai titik pembaruan. Semoga selepas dari tempat ini, kita pulang dengan hati yang lebih lembut, lebih khusyuk dalam sholat, lebih jujur dalam pekerjaan, lebih hangat kepada keluarga, lebih peduli kepada sesama, dan lebih ringan dalam berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, Idul Adha adalah tentang perjalanan pulang. Pulang dari ego menuju tunduk kepada Allah, pulang dari kesibukan dunia menuju keheningan jiwa, pulang dari keterikatan kepada makhluk menuju kepasrahan penuh kepada Allah. Amin. Semoga Allah menjadikan Idul Adha ini sebagai titik balik bagi kehidupan kita. Hari ketika hati kita lebih bening, jiwa kita lebih lapang, Amin. dan langkah kita lebih lurus menuju ridhonya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Amin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Amin. Innahu was-sami'ul alim. Amin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu
Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardallahu anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al 'idana hadha 'ida rahmatin wa maghfiratin wa itqin minan nar. Allahumma taqabbal minna qurbanana wa taqabbal ta'atana waj'alhu jawaban li salahi qulubina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhurriyyatina waj'al buyutana buyutan taskunuha as-sakinah wa rahmah. Allahumma ihfadz biladana Indonesia wa addim 'alaiha al-amna wal iman was salamata wal itminan. Allahumma rfa'il bala'a 'an ikhwanina al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.